jatuh hukum kurban wajib, ini kaitannya dengan tetapi sebenarnya letak niat di dalam hati, sunnah dilafazkan. Maka apabila sejak awal kita, dan letak niat itu, niatnya kan pada saat menyembelih atau sebelum pada saat ta'yin. Ta'yin itu menetapkan, ketika kita menetapkan binatang kurban kita itu. Di sini sana itu, dan yang ini untuk kurban sunnah. Kurban kalau ini sudah kita kunci dengan sengaja untuk kurban sunnah, niatnya kurban sunat, milihnya dalam hati juga sudah kurban sunnah, sudah selesai. Kalaupun ditanya ke kurban sunnah, kurban sunnah, sudah selesai, maka tidak. Tapi kalau hanya dia jawab untuk apa ini kurban, hanya untuk kurban. Fa ini tasara, tapi kalau dia membatasi pernyataannya, fa ini tasara ala nahwil udhiyah, ini untuk kurban. Untuk kurban, dia tidak kait kepada kurban sunnah, maka jadilah kurban itu hukumnya jatuh ke wajib, yang mana haram atas si perkurban untuk memakannya. Yang sunnah makan itu, kalau kurban itu kurban makanya kita kunci dengan niat nawaitul udhiyatal masnunah. Kami pun sudah kunci itu di judul. Bisa coba ya. Makanya kalau panitianya ngerti fikih aman. Masalahnya panitianya pakar administrasi tapi nggak ngerti fikih. Repot nanti. Ya tuh tulisannya kurban. Jadi betul Pak, saya ada kurban sunnah. Ada teks sunnah apa kurban sunnah. Jadi, dan ini terjadi secara umum pada lidah orang awam. Kurban untuk kurban, jadi jatuh hukum. Nah, sekali lagi kita sampaikan, asas hukum kurban itu adalah sunnah, dan kedudukan sunnatnya adalah muakkada illa biltizam, kecuali kalau dia sendiri mewajibkan diri. Mewajibkan diri bisa dengan nazar, bisa juga tanpa dia sadari karena kejahilannya dengan ta'yin tadi. Tapi begitupun sekiranya ya dia ini memang sudah mengunci dengan niat kurban sunnah. Niatnya sudah kurban sunnah, lafadznya ke kurban, lupa ketinggalan sunnatnya. Mana yang dimenangkan dalam urusan niat? Hatinya atau lisannya? Hati yang dimenangkan. Karena memang ya, ini saya contohkan. Dan itu pernah terjadi, sering terjadi. Ini sholat maghrib. Usolli fardul asri Allah, dalam hati sengaja sholat maghrib. Allah Akbar. Sah nggak sholatnya? Santri. Jemaah harus cerdas. Karena fikih ini memang senam otak. Ini refleks, kadang-kadang tak buru-buru, tak capek pikiran, refleks aja. Usolli fardul asri Allah, dalam hati sengaja sholat maghrib 3 rakaat. Saya tidak sholatnya. Mana yang dihitung? Yang di hati tadi, maka sah hukumnya sebagai sholat maghrib. Dan itu dalam persoalan niat di kitab di mana aja, atau di ranah yang biasa detil bahasan itu disebut. Sekiranya berbeda lafaz niat usolli ketika sholat dengan niat yang dalam hati, maka yang dimenangkan adalah niat dalam hati. Sholat zuhur nih misalnya, sholat zuhur atau misalnya sholat asar, usolli fardhu Allah, dalam hati sengaja sholat asar. Hatinya sudah mantap sholat asar, cuma mulutnya refleks sholat zuhur, maka tetap sholatnya sah karena yang dimenangkan adalah yang dalam hati. Jadi sini kita sudah kunci. Artinya kita niatnya memang kurban sunnah. Sampai sini saya pikir sudah. Masih belum. Pikir sudah inilah ya. Supaya tidak ada keraguan-keraguan. Nah, satu,
Masih dalam bahasan niat. Dalam kitab Mahalli juzuk 4 halaman 250. Juzuk berapa? Kitab apa? 250. Di sini disebutkan la tajibu illa biltizam. Tidak wajib hukum kurban itu kecuali biltizam, dengan dia mewajibkan. Apa penjelasan dengan kecuali dia mewajibkan? Yuridu bihi anna niyat asy-syira' lil udhiyati la tujibuha wa kadzalika 'ala al-ashah. Ketika niat membeli itu untuk kurban. Ketika membeli niat untuk kurban, la tujibuha, bukan kemudian kita ketika membeli niat untuk kurban, maksudnya qasad kita ini membeli itu untuk kurban, bukan secara otomatis itu kemudian menjadi jatuh hukum wajib. Paham ya? Maksudnya dia bukan nawaitul udhiyah. Pokoknya ini kita mau ke sana, mau tempat Bang Den, mau cari sapi untuk kurban. Anna niyat asy-syira', bahwa niat membeli lid udhiyah untuk binatang kurban, la tujibuha, bukan secara otomatis kemudian itu menyebabkan jadi wajib. Wa huwa kadzalik, ya seperti itulah alal ashah, yang sahih, yang lebih sahih pendapatnya. Apalagi memang sejak awal kita cari kurban dan kita sudah niatnya memang niat kurban sunnah. Nah, selesai ya. Kalau yang bentuk-bentuk ucapan nazar, bentuk-bentuk ucapan nazar ya, bentuk-bentuk ucapan itu dihitung nazar. Misalnya ini, atau ini lillahi alayya udhiyah, wajib atasku untuk Allah kurban. Nah, itu lafaz nazar. Atau lillahi alayya udhiyah bihadhihi, misalnya wajib atasku ini, yang ini misalnya ditunjuk binatangnya itu dia wajib kurban dengan itu, bukan wajib kurban dengan tiba-tiba nih misalnya agak ubit macut. Nah, kan gitu. Dia bisa dapatkan kambing yang lebih bagus. Dia tukar ini dengan itu. Walaupun lebih bagus nggak boleh, tetap wajib yang ini. Karena dia nazar, ada ta'yin benda juga gitu. Nah, ada orang itu. Saya pikir udahlah yang ini ya. Cukup ya. Sekarang kita distribusinya ya, distribusi untuk kita sudah selesai untuk distribusi kurban wajib apakah dengan sebab nazar atau wajib dengan sebab tadi ta'yin jatuh wajib, maka itu semuanya adalah sedekah. Tidak boleh, haram dimakan oleh si pekurban, juga haram dihadiahkan. Termasuk juga kurban kalau kita niat kurban untuk orang yang telah mati dengan sebab wasiat, dia mati, dia anak mertua untuk menyuaya kehandali, untuk menyuara lapang rezeki, kurban kaya, ada wasiat. Nah, nanti ada lapang, apakah itu dengan harta peninggalan si ayah atau harta dia sendiri, maka dia berkurban dengan sebab ada wasiat dari orang tuanya atau siapa saja, dan itu juga semuanya disedekahkan. Adapun kurban sunnat, maka distribusinya walahul aklu min udhiyati tatawwu'in, ya. Walahu, dan baginya, artinya sunnah bagi orang yang si pekurban untuk memakan dari kurban sunnatnya, daging kurban sunnatnya. Wa it'amul aghniya la tamlikum, dan boleh juga kita beri kepada orang yang mampu tapi atas nama hadiah. Hadiah ini pembatasan hadiah ini hanya untuk dimakan oleh oleh si yang orang yang kita beri hadiah, atau kalau mau dia hadiahkan kepada orang lain, atau dia mau sedekahkan orang lain.
Ini batasan la tamlik, bukan untuk dia memiliki sehingga dia bisa bertindak untuk selain memakan atau menghadiahkan atau sedekah kepada orang lain. Misalnya, udah banyak daging, udah ini jual aja, nggak boleh. Tapi kalau untuk sodakoh kepada orang miskin itu litamlik, untuk kepemilikan. Si miskin tadi, si penerima atas nama float miskin, oh ini udah banyak, ada 5 plastik ini, udah dua cukup, yang 3 jual untuk nambah-nambah. Itu boleh, karena itu statusnya kepemilikan kalau sedekah. Ya. Wa ya'kulu thulutsan, dan batasannya boleh sampai sepertiga. Wa fi qaulin, bahkan sebahagian pendapat menyebutkan nisfan, atau boleh sampai separuh. Masya Allah. Jadi sudah kita ringkas saja sistem distribusinya. Ini Pak, maaf ya, agak tumpang-tumpang sedikit nih, nanti nih supaya biar enak baca teks saja. Ini enak baca kitab Melayu. Sabilul Muhtadin. Ibu-ibu saya bilang, "Pebut bu, Sabila." Kitab Sabila. Sabilun. Kalau bilang Sabila kita nggak tahu kemana i'rabnya ini. Orang ahli tahu kemana i'rabnya ini. Masa mubtada jadi mansub dengan fathah. Sabil. Kalau bisa Sabilu lah. Karena kitabnya Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin. Dah. Ini ya, distribusinya kita baca langsung ya. Sunat bagi yang berkurban bahwa memakan ia daripada kurbannya yang sunat, tetapi yang terafdal bahwa jangan memakan ia daripadanya melainkan sedikit jua. Ngerti? Sunat bagi yang berkorban untuk memakan daging kurban. Jangan banyak-banyak kali. Sekedarnya. Ini umumnya ya. Baru nanti klasifikasi keadaan. Klasifikasi, kalau keadaannya begini maka sebegini, keadaannya begini sebegini, keadaannya sebegini. Nah ya. Dan kalau yang sedikit itu maka sebaik-baiknya hendaklah ia makan hati. Makan apa? Hati. Nah. Dan yang terafdal bahwa yang dimakan itu kabat. Kabat itu maksudnya hati. Dan disedekahkannya akan sekalian yang tinggal. Maksudnya yang lain disedekahkan. Enggak tersebut hadiah ya. Enggak tersebut hadiah. Ini dalam kondisi yang paceklik. Kalau kondisi yang paceklik, kurban pun sedikit, kondisinya sulit, maka walau sesulit apapun keadaan, tetaplah sunnah bagi si berkurban itu tidak tercabut, tidak hilang. Dalilnya kulu minha, makanlah olehmu dari kurban itu, wa ta'imul ba'isal faqir, dan baru berikan kepada ba'isal faqir, orang-orang yang susah di kalangan para fakir. Ya. Riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Itu urutan pertama, ketika kondisinya sulit, maka semuanya sedekah kecuali hanya sedikit saja makan, dan itu afdolnya apa? Hati. Dan yang mengiringi dia, maksudnya yang kalau keadaannya bukan itu, setelah itu urutannya bagaimana? Pada fadilah, dalam segi fadilah distribusi, sistem distribusi, yang utama setelah yang fadilah yang utama setelah yang pertama tadi, kalau kondisinya paceklik. Yang mengiringi dia pada fadilah bahwa dimakannya thuluth, dimakan sepertiga oleh si kurban, dan disedekahkannya 2/3. Berapa?
Ini kondisinya di bawah itu. Tidak normal-normal kali, tapi tidak paceklik kali. Maka afdolnya bagi si pekurban berapa? 1/3, 2/3 sedekah. Masih belum tersebut hadiah. Ini sudah 2 level ini. Masih belum tersebut hadiah. Ya. Mana tadi? Dan yang mengiringi dia, maksudnya mengiringi, kalau keadaannya tidak seperti itu, ini keadaan yang normal. Pada fadilah, kondisi normal, fadilahnya seperti apa? Yang mengiringi dia pada fadilah bahwa dimakannya thuluth, dimakan oleh si pekurban 1/3, disedekahkannya dan dihadiahkannya bagi orang yang mampu tapi tidak berkurban, thuluth, 1/3. Nah, jadi 1/3 untuk si pekurban, 1/3 untuk si pekurban, 1/3 sedekah, 1/3 hadiah. Kondisi normal. Maka pada segala yang 3 surah ini dalam keadaan cara distribusi dengan 3 bentuk yang tadi, diberi pahala ia atas berkurban dengan sekaliannya. Artinya pahalanya sempurna. Pahala. Kondisi paceklik, ini paceklik udahlah, nggak usah makanlah. Biar makin sempurna. Enggak, justru tetap disunnahkan walaupun hanya sedikit. Selebihnya sedekah. Kalau kondisinya belum terlalu stabil, tapi juga tidak terlalu paceklik, si pekurban 1/3, kemudian 2/3 sedekah. Nah, dalam kondisi yang normal seperti sekarang lah, kita katakan normal, 1/3 pekurban, 1/3 sedekah, 1/3 hadiah. Pada segala yang ketiga surah tadi, maksudnya pada ketiga-tiga bentuk distribusi tadi, diberi pahala ia atas berkurbannya dengan sekaliannya. Ya. Ini malah ditekankan lagi sini. Maka tiadalah hilang setengah pahala kurbannya sebab dimakannya atau dihadiahkannya. Jadi bukan berarti kadang-kadang gini, kita makan nanti enggak sempurna pahala. Agama ini bukan dengan perasaan. Ba'atilun kurang pahala. Yang ba'adika. Jadi kan tidak berkurang pahala dengan sebab dia makan dan dengan sebab dia hadiah. Jadi yang pahalanya hanya karena yang sedekah itu tidak. Memang ada perkara yang asas. Ada yang asas di sini. Kalau di apa itu di As-Sawi Syarah Jalalain itu dijelaskan, di situ penekanannya apa? Fakulu minha, perintah. Di situ dijelaskan pakai fi'il amar, kalimat perintah. Maksudnya apa? Membedakan kurbannya orang-orang Islam dengan kurban orang jahiliyah. Wah, ini sangat asas. Kita harus berbeda dari segi apa saja, akidah, lebih-lebih amalan dengan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu mereka kurban memang tidak mau menyentuh sama sekali kurbannya. Mereka tidak mau makan sama sekali. Walaupun mereka sangat ingin, mereka dalam kebuluran, mereka tetap nggak mau sentuh kurbannya. Maka kita perintah, walaupun perintah ini bukan maknanya wajib, bukan makna wajib, tapi muakkad, sunnah, untuk membedakan kurbannya kita dengan kurbannya orang-orang musyrikin jahiliyah. Ya. Saya pikir yang ini sudah cukuplah untuk bagian untuk bab yang distribusi. Maka ini kita harus ini ya, dari tiga ada satu lagi, cuma kalau saya bacakan takut kecewa. Boleh kalaupun semuanya dimakan, sekedar syarat satu plastik satu tumpuk untuk
untuk wajib sedekah itu pun boleh dan tidak berkurang pahala. Gimana? Tadi saya bilang mau nggak saya bacakan, takut susah tersebut juga. Tapi yang ini jangan dibuat lah. Cuman itu seperti peristiwa Isra Mi'raj. Nabi setiap ada peristiwa apa akan disampaikan, didakwahkan. Pulang Isra Mi'raj, datang lagi Abu Jahal, Muhammad, apa lagi? Ada berita apa lagi? Mungkin hari ini ada berita lagi yang mau disampaikan kepada orang-orang Makkah. Iya, saya mau sampaikan sesuatu, tapi bagaimana saya menyampaikannya? Bahwa tadi malam saya safar dari Makkah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa naik ke langit. Kemudian saya kembali sebelum waktu fajar. Dicerita juga. Tapi yang ini untuk sementara waktu jangan diamal. Hanya ada hukumnya. Boleh. Dan tidak mengurangi pahalanya. Tapi kalau kayak gitu nanti tidak menghilangkan sifat tamak jadinya kan. Sementara pelan-pelan dengan ibadah kurban ini kita mengurangi sifat tamak kepada dunia. Rasa belas kasih sayang, rasa suka berbuat ihsan kepada orang banyak. Ini hukum aja. Nah, ya. Kemudian kita loncat-loncat ya karena mungkin ini terakhir mengenai kurban untuk orang mati. Karena kita sudah sekian lama, mungkin kita agak sedikit pertegas mengenai hukum kurban untuk orang mati. Di sini sama saja di Anatul Talibin juzu berapa? Nah, juga di Kanzur Raghibin, nama kitab itu Kanzur Raghibin, tapi kurang masyhur namanya. Disebut Mahalli karena pengarangnya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kitab Mahalli. Mahalli itu nama orangnya, Jalaluddin Al-Mahalli. Kemapunan kitabnya tanya, kadang dia pun nggak tahu tuh. Kanzur Raghibin. Nah, di sini ya. Wala yudhi makatibu billa idni wala tadhiyata 'anil ghair bighairi idni. Ya. Ini yang mengenai ini aja ya. Kemarin saya sampaikan untuk kalau kita mau kurban atas nama misalnya teman kita, orang tua kita, guru kita, karena kecintaan kita kepada mereka, kita mau kurban untuk mereka dan mereka masih hidup, itu mesti diilin. Kira-kira diilinin nggak? Mestilah orang dia kalau nggak dikurbanin dia nggak mampu kurban, tapi dikurbanin tentu dia ilin. Nah, wala an mayyitin, juga tidak ada kurban atas nama orang yang mayit yang sudah mati. Illam yusibiha, jika tidak diwasiati. Ini hukum yang usul dulu, hukum yang asal daripada hukum kurban. Walaupun nanti ada sebagian ulama ini kitab-kitab yang baca seperti Mahalli, Tuhfah, Mughni, ini kan syarah-syarah dari nihayatnya Imam An-Nawawi. Nanti kalau Imam Rafi'i, kalau disebut Syaikhain dalam mazhab Syafi'i berarti Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Kalau disebut Syaikhain, dua orang syekh dalam mazhab Syafi'i, mesti maksudnya Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Tapi yang dirajihkan secara umumnya kebanyakan adalah yang dirajihkan, yang dikuatkan, yang dipakai kalau berbenturan mesti yang dipakai Imam Nawawi. Kalau disebut Syaikhain, dua orang syekh dalam urusan hadis, mesti maksudnya Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kalau disebut Syaikhain di kalangan para sahabat, maksudnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ya, di sini dijelaskan. Mana tadi? Bentar Pak ya. Wala yudhi an mayyit illam yusibiha. Nah, tidak perlu ya. Mungkin bahasanya agak santun, tidak perlu kita berkurban, dan memang sebenarnya tidak ada kurban untuk orang yang telah mati illam yusibiha, kecuali
jika tidak ada wasiat untuk supaya kita kurban. Di sini disebutkan di dalam syarahnya, wa bi isaihi ay wal fardu annaha min ghairi mali wa bil aula fima idza kanat min malihi wa qala ar-Rafi'i ani. Saya mau sampaikan ini. Al-Imam Ar-Rafi'i fayanbaghi an yaqula wa in lam yusil annaha dharrun min as-sadaqah. Al-Imam Ar-Rafi'i ya, tapi tadi kita sudah jelaskan di dalam mazhab Syafi'i ada tiang tengah, ulama tiang tengah dalam mazhab Syafi'i, dan sekarang ini biasanya bahasan-bahasan kitab-kitab yang dikaji, yang dijadikan fatwa oleh para mufti Syafi'i biasanya berhentinya di kurun yang mutakhirin, mulai Imam Ibnu Hajar, Imam Romli ke situ kemari. Imam Nawawi, mereka orang-orang yang mensyarah kitab nihayahnya, kitab apa namanya, kitab minhajnya Al-Imam An-Nawawi. Biasanya mereka yang digunakan untuk fatwa dalam mazhab. Apabila wasiatnya itu dengan hartanya, harta dari si mayit, maka kalaupun misalnya tidak ada peninggalannya tidak wajib. Tetapi kalau misalnya dia wasiatnya harta kamu, maka kalau dia punya kelapangan baru. Tapi kalau tidak ya tidak. Kelapangannya itu pun tadi kemarin kita sudah jelaskan, kadar disebut qadir atau mustati'. Ya. Namun begitu Al-Imam Ar-Rafi'i fayanbaghi ay yaqa'dahu. Ya, sepatutnya ditolerirlah, boleh juga. Tapi menurut pendapat Al-Imam Ar-Rafi'i, karena itu sebahagian daripada termasuk sedekah. Tapi kalau oleh Al-Imam di dalam Syekh Banjari ini, Muhammad Arsyad Banjari di Sabil Muhtadin, beliau tetap memilih yang rajih dari Imam Nawawi dan para pensyarahnya, memang tidak perlu kita kurban untuk orang yang telah mati kecuali apabila ada wasiat. Sudah ya. Nah, berkaitan dengan kalaupun tidak ada wasiat, wa hukiya an Abil Abbas As-Siraj Syekhul Bukhari annahu khatama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthar min 10,000 khatmatan wa dhaha anhu mithla dhalik. Ini termasuk salah satu masyaikhnya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Siraj rahimahullah ta'ala, beliau mengkhatamkan Al-Quran untuk Nabi 10.000 kali khatam untuk Nabi, wallaha, dan beliau kurban untuk Nabi juga 10.000 kurban untuk Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi kalau itu dilakukan kita kurban untuk orang yang mati, nah itu juga ini. Lau dhaha an mayyitin, kalau orang itu kurban untuk orang yang mayit yang sudah hidup, hurimal aklu minha, haram makan daripada binatang kurban, alal mudhahi, untuk si perkurban, li'annahu waqat anhu fala yaqulul mudhahi illa bi ibnihi wa huwa muta'adzir. Nah, kalau nggak boleh, karena memang ya dia butuh izin dari si mati, wa huwa muta'adzir, dan itu mustahil, dia kan nggak mungkin, fa yajibu tasadduq bi jami'iha, maka wajib disedekahkan seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, untuk yang ini, untuk apa namanya, untuk yang distribusi ada yang mau ditanyakan? Iya. Ini enggak distribusi Ustaz, cuma ternyata kan kurban itu 4 hari Ustaz. Iya. Kemudian kita misalnya kurbannya hari ketiga Ustaz. Cukurnya kapan Ustaz? Atau potong kukunya kapan? Hatta yudhhiya, sehingga dia menyembelih kurbannya. Kalau hari ketiga berarti, kalau kita nyembelihnya hari ketiga, berarti nanti kita cukur-cukurnya, gunting-gunting kukunya setelah kurban. Dan di sini disebutkan di mahali juga disebutkan, kalau misalnya kita kurbannya, misalnya nih ada kurban sampai 10 ekor misalnya, kan butuh waktu. Kita sudah sembelih satu saja, 1 ekor sudah kita sembelih,
Tinggal yang 9 lagi tunggu satu-satu udah ini udah risih kali ini gunting belum bisa. Baru lah gunting bersih baru nanti siapin yang 9 ekor lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita nggak kurban, Ustaz, tidak kena itunya, tidak kena. Iya, idza ra'aitumul hilal wa arada ahadukum ay yudhi. Kamu melihat hilal Dzul Hijjah dan kamu memang akan berkorban. Kalau kita nggak korban ya nggak ada hukum sunnah menahan diri untuk tidak menggunting, tidak mencabut. Terus satu lagi Ustaz, kalau misalnya kita korban kepada orang yang sudah mati, kebetulan kita tidak tahu Ustaz, kita sudah pernah kita lakukan Ustaz untuk ayah kita, untuk mama kita, bagaimana hukumnya? Kalau di mana sih ingat ya? Apa di Muhammad Arsyad Banjar atau di I'anah itu dibayar seharga, dikeluarkan. Saya kita tidak tahu ya, kita kemudian tahu kira-kira dulu berapa yang kita kita makan dari kurban kita yang padahal itu atas nama orang yang sudah meninggal gitu ya. Ukuran berapa kilo kita rasa-rasa. Ukuran berapa kilo itu kita nominalkan, kemudian kita sedekahkan. Kita nominalkan, kemudian kita sedekahkan. Kapannya Ustaz? Di sekarang atau yang sudah nggak mungkin kita ulang lagi Ustaz? Kita lakukan kurban. Kalau yang sekarang kan belum nanti. Kita lakukan kurban udah berapa tahun yang lalu Ustaz, orang tua. Sementara kita tahu saya malam inilah tahu nggak boleh kita nggak boleh kita makan Ustaz. Bagaimana hukumnya? Ya itulah yang sudah yang kita makan kemarin itu kita hitung berapa kali kurban misalnya kan. Misalnya berapa? Kalau di tempat kita misalnya 2 plastik, 3 plastik, kita ukur lah yang 1 plastik itu misalnya harganya berapa, 100.000. Kalau 2 plastik berarti 200.000. Berjalan kayak gitu sudah 3 tahun berarti 200, 400, 600. Oh kalau nggak mampu nggak apa-apa dicicil 200, nanti 3 bulan depan gajian 200 lagi sedekah. Tuh. Allahu a'lam. Itu kalau untuk orang yang sudah mati haramnya atau yang kurbannya atau dengan yang jadi tanggungannya? Pokoknya si pekurban termasuk orang-orang yang itu. Artinya karena memang itu wajib sedekah semua. Wajib sedekah semua. Tidak boleh untuk si yang berkurban, juga tidak boleh hadiah. Artinya memang itu semuanya mutlak sedekah. Terus satu lagi Ustaz, itu dikasihnya kepada siapa Ustaz? Denda, katakanlah itu denda lah Ustaz. Kita kasih sama siapa denda? Fakir miskin karena sedekah, jangan ke saya. Yang hadiah itu maksudnya? Hadiah ini untuk orang dia bukan pekurban, dia juga tidak masuk fakir miskin. Dia mampu cuman agak malas kurban. Atau mungkin kurang semangat kurban atau lupa kurban. Ada yang mau kita sampaikan penting. Sambil nunggu dapat ada yang ditanya. Iya. Kategori mampu dia udah punya nih misalnya di hari dekat ada sejak tabungan bu di pembahasan dan juga beradu dengan keperluan lain yang di ujian misalnya kebutuhan rumah kebutuhan tetangga itu gimana Ustaz? Itulah tadi kan disebutkan ta'rif qadir kan. Ta'rif qadir ini kan may yaqdiru 'alaiha fadilatan an hajati wa hajatan mamnuni yaumil 'id wa yaumit tasyriq. Dia punya harta lebih dari kebutuhan pokok untuk dirinya, juga untuk orang yang berada di bawah tanggung jawab nafkahnya. Untuk hari raya itu juga tambah 3 hari tasyriq. Dan kebutuhan pokok. Dan pokok di sini ada saya jadi apakah yang di sini disebutkan kebutuhan pokoknya itu pokok yang wajar untuk hari Id. Masuk di situ misalnya ya, saya katakan pernah saya contohkan, makan nasi nggak pakai ikan bisa nggak? Bisa. Tapi kalau hari Id makan nasi toh nggak pakai ikan cocok nggak? Agak kurang cocok, kurang wajar. Jadi pokok situ juga disesuaikan dengan kewajaran hari Id itu. Paham ya?
Artinya tapi kewajaran itu juga jangan dilepas mau masing-masing ya. Kalau untuk keluarga besar kami wajarnya itu nanti jadi melar kemana-mana. Artinya kebutuhan pokok lah. Untuk kebutuhan pokok hidup dia 1 hari Id, 10 Zulhijjah dengan 3 hari tasyrik dia dan orang berada bertanggung jawab nafkahnya. Dia punya harta lebih yang harta itu sejumlah itu bisa digunakan untuk mendapatkan binatang kurban. Nanti Allah katakan, cuman ini paradok. Nah, paradok ini persoalan iman lah. Pikir gitu. Jadi kalau kayak sewa rumah, listrik itu termasuk pokok. Wah, ya listrik pokok lah ya. Sekarang listrik kata kadang-kadang pokok ini pun hasbaz zaman hasbal makan. Kebutuhan pokok ini pun disesuaikan dengan kondisi waktu dan zaman. Sekarang ini kalau dikatakan miskin, ya tidak harus seperti miskin di zaman Nabi. Enggak mesti harus seperti itu. Sama aja lah, takwa pun hasbaz zaman juga. Orang kalau dulu fasik, kalau sekarang itu fasiknya dulu, kalau hidup sekarang orang paling takwa. Jadi kadang-kadang ya ikut sesuai dengan keadaan lah. Tapi kalau untuk sewa rumah ini, kalau nggak bayar hari ini keluar, itu jadi pokok lah. Ini nggak bayar ini pun nggak apa-apa, bisa 3 tahun depan. Itu kayaknya 3 tahun depan kayaknya bisa. Allah a'lam bishawab. Insyaallah. Inilah beberapa hal-hal yang sunnah yang kalau bisa jangan diabaikan. Tusannu tasmiyatu thumma salat 'ala an-nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam thumma takbir. Sunnah ya, sunnah dalam penyembelihan disunnahkan orang yang menyembelih itu tasmiyah, baca bismillah. Jadi baca bismillah ini bukan kalau nggak baca bismillah kemudian sembelihan kita jadi haram dimakan, tidak. Sembelihan itu haram dimakan kalau disebut nama selain Allah. Tidak disebut nama Allah, misalnya nggak baca bismillah, sembelihan itu tetap halal. Jadi menyembelih itu bismillah itu hukumnya sunnah. Bunuh anak kulungu baca bismillahnya haram pa juga. Takwa tapi jahil. Jadi sunnah tasmiyah bismillah, kemudian salawat, kemudian takbir Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya, cukup. Kemudian sunnah menghadap kiblat, binafsi wajuhilaha aidan yang menyembelih menghadap kiblat, yang disembelih juga hadap kiblat. Kemudian sunnah membaca Allahumma hadza minka wa laka fataqabbal minni. Ya Allah, ini darimu dan sekarang aku serahkan kepadamu, terimalah ibadahku ini. Nah, kurban ini terima. Kemudian termasuk disunnahkan kalau untuk wanita atau banci atau laki-laki tapi dia lemah, diwakilkan penyembelihannya, tapi tetap mereka disunnahkan untuk menghadiri penyembelihan. Dan tatkala dia sembelih, dia baca itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Disunahkan dibaca itu. Ini barangkali termasuk mengenai penyembelihan, ya ihsan lah ya, ihsan kepada yang disembelih. Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha. Kalau kamu harus membunuh karena qisas, ya bunuhlah dengan cara yang baik. Atau kalau kamu harus menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Di antara sembelih bagus itu ya tajamkanlah pisaunya, pedangnya yang tajam. Termasuk sikap tidak sangar lah, apa namanya habis kita nyembelih sapi ini di hadapan saudaranya, di hadapan ini sapi ini kemudian ini masih darah ini yang sabut tuh bapak. Itu stres itu sapinya yang kedua itu. Kalau bisa kalau termasuk fa ahsinul qitla fa ahsinudz dzabha itu ya kalau bisa dikondisikan supaya yang disembelih ini enggak ngelihat. Kemudian pisau yang kita gunakan untuk menyembelih itu satu sembelih sudah dibersihkan, baru disembelih satu lagi.
Dan semakin sedikit ayunannya semakin baik. Ini termasuk ihsan di dalam penyembelihan. Bukan makin banyak ayunannya makin banyak pahalanya. Saya pikir nanti kalau tengah nyusul ini saya mau baca ini kita berada di bulan Haram. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan terhormat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan mutawalliyat beriring-iringan dan 1 menyendiri bulan Rajab. Jadi kita berada di bulan hurum ini, bulan-bulan terhormat, bulan-bulan yang mana termasuk bulan di mana Allah Taala sangat menghargai ibadah kita pada bulan ini. Ya, kita bacain hadis fadilah ya. Anna sallallahu Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin habba ila Allah yu'badu fiha min 'ashri dzil hijjah ya'dilu sawm kulli yawmin minha shiyam sanah wa qiyam kulli lailatin minha qiyam lailatul qadar. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah taala ditaati, disembah pada bulan-bulan itu, pada saat-saat itu melebihi 10 awal daripada Dzulhijjah. Ya'dilu shaumu kulli yaumin minha. Puasa sunat pada 10 yang awal ini 1 sampai 9 itu seimbang pahala. Puasa 1 harinya seimbang dengan puasa 1 tahun. Tahajud di malam harinya seimbang dengan kita tahajud di malam Lailatul Qadar. Ini ada beberapa hadis fadilah. Kita bacakan selama tidak maudhu apalagi mungkar. Ini ada beberapa fadilah mengenai puasa di 10 awal daripada Dzulhijjah, artinya 1 sampai 9 Dzulhijjah. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم الذي غفر الله فيه لآدم عليه السلام هو اليوم من ذي الحجة من صام ذلك اليوم غفر الله له كل ذنب. Hari di mana Allah Ta'ala mengampuni Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam adalah pada hari pertama dari Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah adalah hari di mana Allah mengampuni Nabi Allah Adam, menerima taubat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu barang siapa yang puasa pada hari itu Allah Ta'ala juga akan mengampuni dosa-dosanya. Nyoka lewat. Wal yawmul tsani istajaba Allah du'a Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batnil hut. Hari kedua daripada Dzulhijjah, hari di mana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Wa man shama dzalikal yaum, barang siapa yang puasa pada hari itu, pada hari kedua dari Dzulhijjah, kaman abadallaha ta'ala sanatan, seperti ibadah 1 tahun full, lam ya'sillah fi ibadati tarfat ain. Dalam 1 tahun full ketaatannya itu enggak sekelip mata pun maksiat. Nyopi kalewat. Enggak sekelip mata pun maksiat dalam ibadah 1 tahun. Kalau kita berkelip-kelip maksiat semua. Masyaallah. Di sini tuh lam yaqsillah fi ibadatihi, tidak ada maksiat kepada Allah dalam ibadahnya. Biasanya orang kalau sedang tidak ibadah baru maksiat. Ini kok ada maksiat dalam ibadah, biasa itu biasa. Termasuk riya dalam ibadah itu juga maksiat dalam ketaatan. Dalam taat dia masih maksiat. Kalau ulama besar kita Hadrat Syekh Maulana Muhammad Sa'ad Hafizullah Ta'ala damat barakatuh, beliau mengatakan buat mungkar di dalam ketaatan, buat mungkar di dalam ketaatan. Ini tidak ada maksiat, Masya Allah, sekelip mata pun. Wal yaumul tsalis, hari yang ketiga, alladzi istajaballahu fihi du'a Zakaria alaihi salam, hari di mana Allah kabulkan doa Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria usianya sudah tua, istrinya mandul. Dianya sudah tua, istrinya mandul, enggak punya anak. Doa Nabi Allah Zakaria yang masyhur, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku tanpa keturunan, berilah aku anak keturunan. Dan itu dikabulkan pada hari ketiga daripada bulan Dzulhijjah. Wa man shama dzalikal yaum istajaballahu du'a. Barang siapa yang puasa hari ketiga, doa-doanya dikabulkan. Nyopi lewat je. Wal yaumur rabi, hari keempat, al yaumul ladzi wulida fi Isa alaihi salam. Hari keempat itu hari dilahirkan Nabi Allah Isa alaihi salam.
Man shoma dzalikal yaum, siapa yang puasa hari itu, nafallahu anhu al-ba'sa wal faqr. Allah Taala akan barang siapa puasa hari yang keempat dari Dzulhijjah, Allah Taala akan hapuskan kesempitannya dan kefakirannya. Fakana yaumul qiyamati ma'as safaratil bararatil kiram. Pada hari kiamat nanti dia akan dikumpul bersama dengan para malaikat yang istimewa. Wal yaumul khamis, dan pada hari yang kelima, al yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihi salatu wassalam, hari dilahirkan Nabiullah Musa. Man shoma dzalikal yaum, siapa puasa hari yang kelima, bari'a minan nifaq aw min adzabil qabr, Allah Taala akan selamatkan dia, bersihkan dia daripada sifat-sifat nifaq dan adzabil qabr. Hari yang keenam masih ada. Hah? Kamis hari raya, Rabu 9. Kamis 10, Rabu 9, Selasa 7, Senin 6, hari Ahad 5. Ya. Yang keenam, al-yaumul ladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fil khair, hari di mana Allah Taala membukakan kebaikan untuk nabinya. Man shamahu yanzurullahu ilaihi birrahmah, siapa yang puasa pada hari yang keenam, yanzurullahu ilaihi birrahmah, Allah akan menatapnya dengan ainir rahmah. Fala yu'ad ba'dahu abada, Allah Taala tidak akan mengadabnya untuk selama-lamanya. Ini kan ada namanya kitab Lataiful Minan, cerita tentang ainur rahmah. Jangankan ainur rahmahnya Allah, ainur rahmahnya waliyillahis salihin saja efek besar untuk kita. Kalau orang soleh natap kita, efek tatapannya itu besar pengaruhnya. Keberkahan untuk kita, kehidupan kita jadi baik, itu bisa kita dapatkan efek dari tatapan ainur rahmahnya orang-orang soleh. Maka kebiasaan orang-orang dulu, santri-santri, murid-murid, mereka itu suka duduk di depan pintu gurunya. Sewaktu-waktu gurunya keluar dari mihrabnya, yang dia tatap pertama adalah dia. Dia mendapat tatapan pertama dari gurunya, itu efeknya besar sekali. Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala qaddasallahu sirrahul aziz, beliau pernah katakan, alhamdulillah Allah Taala karuniakan aku mata seperti induk penyu. Induk penyu. Penyu apa, Pak? Penyu. Bukan kura-kura, penyu. Penyu yang telurnya. Kalau ayam bertelur, untuk netas jadi ayam dieram, jadi ayamnya nggak mana-mana. Walaupun lewat pun nanti ayam jantan ganteng kali, dia harus tahan nafsu demi untuk menjaga anaknya ini netas. Tapi kalau penyu tidak, penyu itu ditatap netas. Jadi telur-telur penyu itu netasnya di. Iya, maksudnya berkah tatapan. Jadi itu tetasan itu karena tatapan induk penyu. Ada qasidah. Khairul bariyah nadhrah ilayya, wahai sebaik-baik bariyah, sebaik-baik manusia, nadhrah ilayya, tataplah aku. Pernah tidak kita sampaikan di sini, kalau kita lagi sendirian, lagi sholawat gitu, coba ucapkan, ya Rasulullah inni uhibbuk, nadhrah ilayya ya Rasulullah bi'ainikir rahmah, bi'aini rahmati, ya Rasulullah aku mencintaimu. Walaupun mungkin kita belum lah, tapi kita, kalau Syekh Abdul Wahab sering katakan, ucapkan walaupun hatimu belum berkata seperti apa yang ucapkan, nanti sampai hatimu mengucapkan apa yang kamu ucapkan dengan lisan. Ucapkan, ya Rasulullah inni uhibbuk, ya Rasulullah aku mencintaimu, nadhrah ilayya ya Rasulullah, pandanglah aku ya Rasulullah. Kalau
Nabi itu berkenan mau mandang kita, macam mana Nabi di Madinah? Jasad juga terkubur di dalam tanah. Kita di Langgabur. Zamannya sudah berbeda. Bisa nggak? Bisa. Mudah bagi Allah. Dunia itu sudah dihadap. Dunia ini diserahkan oleh Nabi seperti seperti telur di telapak tangan Nabi saja, mudah. Kalau Nabi mau natap kita, mudah bagi Allah Ta'ala. Dan itu juga Allah mudahkan bagi Nabi. Nah, kalau kita dapat tatapan itu dari Nabi, kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak, zahir dan batin. Apalagi kalau kita mendapatkan ainir rahmah, tatapan ainir rahmah dari Allah. Nah, ini yang kita sampaikan. Orang-orang itu yang jaga mata, jaga wudhu, bicara tidak dusta, kadang-kadang tatapannya saja sudah menyembuhkan penyakit. Penyakit zahir bisa sembuh karena ditatap, nggak diruqyah-ruqyah gitu. Kalau kita ini matanya kemana-mana, nggak jaga wudhu, bicaranya dusta. Ada orang kesurupan di ruqyah pun bisa diralat bacaannya sama yang lagi kesurupan. Salah Pak bacaannya. Salah Tengku itu bacaannya. Salah. Tapi orang tua kalau matanya dijaga, matanya dijaga, wudhunya dijaga, jangan dusta. Itu orang sakit ditatap aja bisa sembuh. Lebih dari itu, ditatap orang fasik bisa taubat. Orang lagi maksiat ini, pandang itu. Pandang. Efek pandangannya itu orang ini jadi taubat. Apalagi kalau kita menerima nadhrah ainir rahmah. Pandangan tatapan ainir rahmah dari Allah Ta'ala. Efeknya besar. Hari berapa tadi? Hari ke-6. Puasa ya insyaallah ya. Mudah-mudahan kita yang hari-hari enggak lupa dosa, enggak lupa maksiat, sudah kadung ledat dengan kelalaian, Allah tatap kita dengan pandangan kasih sayang. Allah enggak azab kita. Wal yaumus sabi', hari yang ke-7, al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam, hari di mana pintu jahannam digembok. Man shamahu, barang siapa puasa hari ke-7, aghlaqallahu anhu 30 baban minal 'usr wa futiha lahu 30 baban minal yusr. Allah Ta'ala akan membukakan untuknya 30 pintu. Allah Ta'ala akan menggembok darinya 30 pintu kesulitan, 30 pintu kesusahan. Allah Ta'ala akan kunci dan akan dibukakan untuknya 30 kemudahan, 30 pintu kemudahan. Wal yaumul tsamin, hari yang ke-8, al yaumul ladzi yusamma fi yaumut tarwiyah. Hari ini disebut dengan hari tarwiyah, hari yang ke-8. Man shamahu, barang siapa puasa hari ke-8 hari tarwiyah. Kalau kita hari Selasa nanti. Hari Selasa hari ke-8 hari tarwiyah. Man shamahu, siapa yang puasa hari itu, utiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallah subhanahu. Akan diberi pahala untuknya ma la ya'lamuhu, apa pahalanya? Seberapa besar pahalanya? Berapa banyak pahalanya? La ya'lamu illallah, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Gimana pakat puasa kita hari tarwiyah? Kalau niatnya gimana Ustaz? Nawaitu shoma ghadin an adai sunnatit tarwiyati. Sengaja aku puasa, sengaja ulun tuan puasa Singohoro sunat puasa sunat tarwiyah karena Allah Ta'ala. Sengaja aku niat puasa esok hari untuk menunaikan puasa sunat tarwiyah. Ya, tarwiyah. Enggak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Wal yaumut tasi', hari yang ke-9, al yaumul ladzi huwa yaum Arafah. Inilah hari yang disebut dengan hari Arafah. Barang siapa yang puasa pada hari itu, kifarah untuknya, kana kafaratan lisanatin madhiyatin wa sanatin mustaqbilatin. Kafarah dosa, kifarah dosa untuknya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang akan diampuni. Belum buat dosa sudah diampuni. Sebagian ulama menyebutkannya begini. Memang Allah beri dia taufik hatinya
tidak ada kecenderungan untuk buat dosa tahun itu. Di antara penjelasan ulama mengenai ampunan dosa tahun yang akan datang, Allah menjaga dia. Allah menjaganya, dia hatinya tidak cenderung kepada maksiat. Dan kalaupun maksiat itu benar-benar terjadi, Allah Ta'ala memang mengampuninya. Nah ya, wa huwal yaumul ladzi unzila fi, dan hari Arafah itulah hari di mana turunkan ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Wal yaumul ashir, dan hari yang ke-10 wa yaumul adha, itulah yang disebut dengan hari adha. Man qarraba qurbanan fi, barang siapa berkurban pada hari itu, fa bi awwali qatratin qatrat min dami, dari tetesan darah pertama yang muncrat dari darah kurbannya, ghafarallahu lahu dzunubahu wa dzunuba 'iyali, Allah ampunkan dosa-dosanya juga dosa-dosa keluarganya. Makanya ulama menyebutkannya, walaupun misalnya yang kurban ayahnya gitu kan, kurban ayahnya nanti ya sunnah untuk tidak menggunting kuku, mencabut bulu-bulu ayahnya, juga orang-orang berada di bawah tanggung jawab nafkahnya, lisyumulits thawab wal maghfirah, untuk sempurnanya pahala juga ampunan mereka juga dapat. Nah gitu. Nah ya, wa man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi bi sadaqatin ba'athahu Allah ta'ala yaumil qiyamati aminan wa yakunu mizanu athqalu min jabali Uhud. Barang siapa memberi makan orang beriman, menjamulah kita bilang, atau tasaddaqa atau sedekah, pada hari itu Allah Ta'ala akan membangkitkannya pada hari kiamat aman dari huru-hara. Wa yakunu mizanuhu, dan mizan maksudnya timbangan amal kebajikannya nanti athqal min jabali Uhud, lebih berat daripada timbangan gunung Uhud. Wallahu a'lam bishawab. Ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ini kadang ngaji terakhir, nggak apa-apa lah, agak telat sedikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kefahaman yang lebih baik urusan agama, sehingga akan amal-amal agama akan lebih sempurna. Saya pikir nggak ada pertanyaan lagi ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala